Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai konsep birokrasi, etika dan birokrasi, dan Birokrasi ideal. perkenalkan, nama saya Sujinar Maesa Ayu dengan NPM akhir 039. Perkenalkan, saya Safadita Delia Kusno dengan NPM akhir 127. Perkenalkan, nama saya Kesta Romadona Tribuana dengan NPM akhir 158. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Febrian dengan NPM akhir 257. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Aldiansyah dengan NPM akhir 215. Baik, kami akan menjelaskan beberapa konsep tersebut dalam video kami. Selamat menonton. Konsep birokrasi. Konsep birokrasi yang ideal menurut Max Weber menekankan bagaimana seharusnya mesin birokrasi itu secara profesional dan rasional dijalankan. Menurut Max Weber, konsep ideal tersebut dapat dipergunakan untuk membandingkan birokrasi antara organisasi yang satu dan organisasi yang lain di dunia ini. Membedakan antara kejadian senyatanya dan konsep ideal organisasi tertentu, maka kita dapat menarik suatu penjelasan bahwa mengapa hal tersebut dapat terjadi dan faktor-faktor apa yang membedakannya. Lebih lanjut, menurutnya, konsep ideal itu ingin menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau aspek administrasi pemerintahan itu mempunyai suatu bentuk yang pasti, di mana semua fungsi-fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Istilah rasional itu merupakan kunci dari konsep birokrasi ideal. Weber tahun 1947 membahas birokrasi dalam kerangka konsep mengenai kewenangan dan dominasi. Konsep ini melihat hubungan kekuasaan yang menyangkut kemampuan orang yang berkuasa untuk memaksakan kehendaknya kepada orang yang dikuasai. Salah satu dominasi yang dimaksud adalah legal rasional, yaitu kewenangan bersumber dari seperangkat aturan yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep birokrasi inilah yang menjadi unsur penting bagi perkembangan organisasi. Menurut juga oleh Wahid tahun 2011, birokrasi yang ideal seharusnya dijalankan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pejabat tidak diperbolehkan menggunakan jabatannya untuk keperluan pribadi, termasuk keluarganya. Kedua, jabatan harus memiliki tingkatan hierarki dari atas ke bawah juga ke samping. 3. Setiap jabatan dalam hierarki tersebut memiliki spesifikasi kerjanya masing-masing. Keempat, setiap jabatan memiliki kontrak jabatan yang harus dijalankan dan menjadi tanggung jawab pemegang jabatan. Selanjutnya yaitu penyeleksian pegawai dilakukan atas dasar kualifikasi profesionalitasnya dengan kompetitif. Dan yang selanjutnya itu setiap pegawai memiliki gaji dan hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkat jabatan dalam hierarki yang ada. Dan selanjutnya adanya struktur pengembangan karir yang jelas berupa promosi yang berdasar pada sistem merit dan hasil baik pekerja dapat dibuktikan. Dan setiap pegawai tidak dibenarkan untuk menggunakan jabatan atau resources intensinya untuk kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, setiap pegawai berada di bawah pengawasan sistem yang dijalankan secara disiplin. Hubungan antara etika dan birokrasi. Dalam konteks birokrasi, etika berperan penting untuk memastikan bahwa prosedur dan kebijakan yang dijalankan tidak hanya efisien tetapi juga adil dan bertanggung jawab. Birokrasi yang tidak didasari oleh etika yang baik dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, atau pengabaian terhadap kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dalam sistem birokrasi yang baik, etika menjadi landasan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan melayani kepentingan publik. Secara singkat, etika memberikan pedoman moral dalam pengambilan keputusan, sementara birokrasi menyediakan struktur administratif untuk menjalankan keputusan tersebut dengan cara yang terorganisir dan terukur.